Saudara ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya yang dinyatakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi khotbah saya yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa Alkitab diilhami Allah menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3:16, Alkitab diilhami oleh Roh Kudus sehingga tidak pernah salah dalam artian naskah asli dan maksudnya, berwibawa dan sangat berotoritas untuk kepentingan hidup manusia. Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Ini merupakan sesi yang kedua. Dengan penekanan, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk mengajar kehidupan. Kalau kita perhatikan 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Istilah mengajar dalam bahasa Yunani menggunakan kata didaskalian dari akar kata didaskalia. Artinya the act of teaching or to teach. Tindakan mengajar atau teach. Mengajar itu sendiri. Nah, istilah didaskalia secara khusus ditunjukkan kepada ajaran Yesus Kristus. Istilah didaskalia berasal dari akar kata didasko. Penggunaan istilah didasko di luar Perjanjian Baru muncul 100 kali yang memiliki makna memberi berbagai instruction. Dan setiap orang-orang benar dapat melakukan pengajaran. Dalam penggunaan sekuler, pengajaran adalah untuk mengembangkan talenta. Sementara Perjanjian Lama menghubungkan pengajaran dengan totalitas atau komitmen setiap orang. Penggunaan istilah didasko dalam Perjanjian Baru muncul 95 kali. Umumnya bermakna mengajar. Menurut sejarah ada 3 makna penggunaan istilah didaskei dalam Perjanjian Baru, antara lain pertama, Yesus mengajar di bait Allah, sinagog dan gereja, namun juga di luar. Ia membaca firman Tuhan dan menjelaskannya, walaupun pengajarannya bersifat tradisional. Yesus mengajar dengan tujuan mengatur seluruh kehidupan dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Kedua, pengajaran dalam Yohanes 8 ayat 28 menyatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Artinya ada kesatuan pengajaran kehendak antara Yesus dan Bapa. Selanjutnya Yohanes 4 ayat 26 menyatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, murid-murid diberi Roh Kudus untuk melanjutkan pelayanan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 27 menyatakan, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu khawatir oleh orang lain. Tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, maksud saya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Artinya, pengajaran oleh urapan Roh Kudus menjaga dari pengajaran sesat. Hal ini menunjukkan adanya inspirasi atau pewahyuan langsung dari Allah, karena yang melakukan pengajaran tersebut adalah Tuhan sendiri.
Ketiga, pengajaran dalam kekristenan mula-mula ditandai oleh pengajaran murid-murid yang menggunakan nama Yesus memberitakan kebangkitannya. Tujuan utama pengajaran Kristen haruslah menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias yang telah dijanjikan dan keselamatan didasarkan dalam terang perjanjian lama. Yesus menjaga pengajarannya dalam kasih dan pengorbanannya, bahkan hingga mati di atas kayu salib guna mencegah gangguan dari guru-guru palsu. Mengajar yang dimaksudkan dalam 2 Timotius 3:16 menekankan pengajaran yang diterapkan dengan benar, suatu doktrin atau pengajaran Kristen yang diperlukan untuk praktek hidup sehari-hari. Kita harus membuka hati kita untuk diajar firman Allah. Istilah mengajar ditekankan di dalam surat-surat penggembalaan. 19 di antara 20 kali pemakaian kata ini di dalam perjanjian baru terdapat dalam surat-surat Paulus. Dari 19 kali tersebut, 15 di antaranya terdapat dalam surat-surat penggembalaan. Pemazmur menyadari akan pentingnya firman Allah yang mengajar atau menerangi kehidupan. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 150 diperhatikan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud tahu betul bahwa hidupnya itu membutuhkan tuntunan, pengajaran, pimpinan firman Allah supaya tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat menunjukkan cara hidup yang benar dengan senantiasa merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan seperti makanan yang selalu kita butuhkan untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Firman Allah harus diterima sebagai ajaran Tuhan, tidak boleh ditolak. Amsal 3:11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Firman Tuhan sebagai ajaran Tuhan tidak boleh diremehkan. Ibrani 12 ayat 5 berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Firman Tuhan harus menjadi pegangan teguh untuk mengajar kita bahkan menghibur. Roma 15 ayat 4 berkata, "Sebab segala yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci." Firman Allah yang mengajar tidak akan pernah mempermalukan. Mazmur 119 ayat 31 berkata, "Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu." Firman Allah harus mengajar seluruh kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 168 berkata, "Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu." Firman Allah yang mengajar, hidup harus dicintai. Mazmur 119 ayat 167 berkata, "Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya." Firman Allah yang mengajar, hidup kita akan menggembirakan. Mazmur 119 ayat 14 berkata, "Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta." Firman Allah yang mengajar hidup akan membuat hati senang atau bergirang. Mazmur 119 ayat 111 berkata, "Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku." Firman Allah yang mengajar hidup akan membuat hidup semakin hidup atau lebih baik. Mazmur 119 ayat 144 berkata, "Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup." Firman Tuhan yang mengajar hidup, mengajarkan firman Tuhan maksud saya yang mengajarkan tentang hidup, agar kita hidup berdasarkan firman Allah. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Bahkan Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya bahwa renungan ini memberkati kita. Haleluya, Immanuel. Amin.